perubahan iklim, greenhouse gas, ini hitungnya adalah part per million dari konsentrasi gas rumah kaca, part per million. Dan seluruh dunia itu sama. Maka ini adalah global climate change. Jadi kalau kita mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia, itu bermanfaat bagi emisi gas rumah kaca di New York sana, sama. Why are you doing it? Gitu kan. The real reason adalah we do really care gitu, Mas. Ini tadi apel apa, Mas Darmo? Apel siaga. Mau lebaran? Ramadan dan oke. Lebaran. Di kumpulan semua? Semua kumpul. Tadi ada siap. Siap. Itu penting. Oke. Itu penting karena kita berbicara persiapan Ramadan dan Lebaran itu maraton. Masih. Mulai panjang. sekarang persiapannya sudah sebulan, 2 bulan lalu. Pembangkit kan ada mobil gitu ya. Oke. Harus turun mesin, ganti oli. Oke. Kan nggak mungkin pada saat Lebaran kita Bisa dipisu-bisa. Iya itu. Indonesia. Jadi planningnya udah lama. Kemudian transmisi perbaikan pada waktu Lebaran mati nanti susah juga. Maka ini persiapannya sudah 2-3 bulan yang lalu. Dan untuk itu kali ini kenapa biasanya kan H-7 baru mulai. Sekarang H-16 kenapa apel siaga? Karena tahun ini mudiknya diperkirakan paling besar. Persis. Selama 3 tahun lalu. Paling besar. Maka sekarang udah mulai siap Ya. persiapan. Dan akan ada pergerakan 130-an juta orang di Ya. selama mudik itu. Artinya kan kebutuhan yang tadinya tidak ada di satu tempat menjadi tinggi kan? Dan ini puncak beban itu nanti bergeser itu, Mas. Biasanya beban itu hanya di Jakarta, sekarang beban pindah ke Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Wah, oke. Makanya kesiapan di 2 tempat itu Iya, tapi menjadi beban signifikan. puncak secara keseluruhan akan turun. Keseluruhannya turun. Karena industri turun kan. Oh iya pasti. Kita ada cuti bersama Jadi tanggal 19. 44 giga nanti diperkirakan turun menjadi 29 giga. Oh, hampir separuhnya Ya, ya. tapi sepertiga. itu turun tuh malah sulit. Jadi begitu turun, kita menurunkan pembangkit kita. Nah, tahu-tahu naik begini. Nah, pada waktu naik itu kita kan harus ngegas. Kalau kita kurang cepat ngegasnya, Bisa nggak keambil. nggak keambil, bisa padam. Tapi oke. kalau terlalu cepat ngegasnya, Ini nanti over frekuensi supply naik. dia. Frekuensi naik. Oke. Oh, itu jaga Iya. keseimbangan itu Jaga ya? keseimbangan. Maka istilahnya beginilah. Lebaran itu seperti ada turunan kemudian Naik tanjakan. lagi. Makanya diantisipasi secara maraton Antisipasi itu ya? secara Panjang. maraton. Dan biasanya pertaruhan juga tuh, karena kan semua orang Jadi punya perhatian. biasanya padamnya itu, gangguannya itu pada waktu naik. Jadi naiknya cepat, lebih cepat daripada Ininya belum antisipasi, ngisi. kita belum siap. Tapi kalau misalnya turun, kita belum mematikan, nanti over frekuensi. Oh, oke. Voltasenya naik. Alat-alatnya rusak semua. Iya, lebih ke pemeliharaannya. Pemeliharaan. Nah, PLN kan rumit banget. Nah, Mas Darmo gimana ceritanya bisa masuk PLN? Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya untuk masuk PLN. Tidak pernah terbersit. Apa mimpi atau cita-cita waktu muda dulu? Nah, tapi begini, 1995 bulan Januari, 95 Januari, oke. saya baru kembali pulang dari Amerika Serikat Habis S1 tuh ya? 94 Desember, Oke. 95 Januari. Oke. Saya bertugas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Ya. Saya masuk ke namanya Direktorat Teknologi Energi Oh, di oke. BPPT. Nah, tugas saya pertama adalah memasang 36.400 unit Solar Home System PLTS Tahun itu ya, di 95. seantero Indonesia. Jadi banyak sekali ahli energi baru terbarukan itu baru mengenal 10 tahun yang lalu. Saya mengenal di tahun 95. Jadi sekitar
5 tambah 2, 3, 28 tahun yang 28 lalu. tahun. Jadi saya berkecimpung di energi baru terbarukan. Saya juga pada waktu itu terekspos, salah satu tugasnya adalah membangun perencanaan strategis penambahan demand listrik dan bagaimana menutup kebutuhan itu dengan berbagai energy mix. Ada batu bara, ada gas, ada Jadi BBM, beberapa sumber ya. dan juga dengan energi baru terbarukan. Jadi saya juga tidak menyangka 28 tahun kemudian saya menjadi Direktur Utama PT PLN Persero. Oke. Kemudian juga saya kebetulan kan S1 S2 di Computer Science gitu ya. Nah, sesuatu yang match-nya di mana sih? Listrik kan boleh untuk Nggak ada match, Mas. Jadi saya belajar sistem digital, sistem digital, software development. Oh, Nah, sejak S1-nya itu S1 S2. I see. Kemudian 15 tahun bekerja sebagai programmer. Di usia 35 tahun, di tahun 2005, saya mendaftar program studi S3 doktor di ekonomi. Lompat lagi. Lompat. Jadi saya mendaftar itu. Saya masih teringat. Apa bayangannya computer science kok ke ekonomi? Punya bayangan atau mimpi apa waktu itu? Saya suatu ketika bertemu dengan seseorang yang saya tidak kenal, gitu ya. Oke. Saya kebetulan waktu itu beli radio bekas di Radio, online, oke. radio digital bekas itu ya. Radio digital. Di online. Saya masih di Amerika Serikat waktu I itu. see, ya. Nah, ketemu dengan sosok yang bercerita bagaimana dia belajar ekonomi. Belajar ekonomi. Tapi lucunya, ini karena hari Jumat malam, dia sambil mabuk. Jadi dia mabuk bercerita ke saya keluar semua mengenai mimpi Ekonomi. dia belajar ekonomi, ingin membangun suatu kemakmuran bagi seluruh kemanusiaan. manusia. Gitu. Saya terinspirasi. Tapi saya pikir-pikir itu kok bisa saya terinspirasi pada orang yang sedang mabuk gitu. Dan nggak dikenal kan? Dan tidak kenal karena saya baru beli radio radio. bekas dan saat kontak saya datang ke rumahnya, ke apartemennya. Nah, hari Seninnya saya saking terinspirasinya saya mendaftar sebagai mahasiswa ekonomi. Jadi Jumat, Senin langsung Senin datang langsung ke mendaftar pada waktu saya masih Oke. bekerja. Berarti berpengaruh banget itu pertemuan Berpengaruh. itu. Sehingga Bagaimana membuat dia menggerakkan. sangat antusias sekali, passionate sekali bercerita mengenai ekonomi, dan dengan ilmu ekonominya dia ingin membangun peradaban manusia yang makmur gitu. Oke. Terinspirasi. Nah, akhirnya udah saya bertemu dengan dekan Fakultas Ekonomi di Texas A&M. Saya ditanya, kamu pernah mengambil kelas ekonomi? Saya jawab, belum pernah. Pernah bekerja di Bidang yang economic ekonomi. field, di bidang ekonomi? Belum pernah. Kamu mau ambil master? Oh tidak, saya mau ambil Ambil doktor. Dia kelihatannya, waduh, ini kayaknya agak nekat-nekat. Dia tanya, do you want to do a master degree in economics? Itu saya jawab, no, I want to do a doctorate degree in economics. Akhirnya dia bertanya, kamu lulusan mana? Oh, dari Texas A&M University. Jadi universitas yang sama. Ya sudah, student ID kamu apa? Saya masukkan, dia bisa lihat nilai-nilai saya S1 dengan S2. Oke. Nah, di situ dia lihat seluruh nilai matematika saya. Ada beberapa kelas logika dilihat Ini bagus. nilainya hampir semuanya A. Artinya syarat untuk ambil Ya. dokter ekonomi kira-kira Kemudian masuk lah. dia melihat English literatur. Jadi kemampuan menulis saya ternyata nilainya bagus juga. Oke. Kemampuan juga di artificial intelligence, kemudian juga programming dan lain-lain. Dia bilang, I give you the chance. Ya udah selesai, saya diterima di doktor ekonomi. Nah, selama setahun saya tidak mendapatkan beasiswa, Mas Wisnu. Saya Biaya tanya sendiri. kenapa? Mungkin satu setengah semester saya tidak mendapatkan beasiswa. Saya tanya kenapa? Ya karena kamu belum pernah mengambil kelas ekonomi. Kamu belum pernah belajar ekonomi, maka belum bisa Dapat mendapatkan beasiswa. beasiswa. Nah, akhirnya saya berusaha mencari beasiswa dan mendapatkannya di suatu tim namanya economic modeling, tapi bukan di etik. ekonominya, tapi di applied economics. Applied economics. Jadi saya
mendapatkan beasiswa itu. Nah, disitulah saya belajar economic modeling. Oke. Nah, tapi ujung-ujungnya profesornya minta saya pindah di applied economics, bukan di economicsnya. Oke. Jadi akhirnya saya degree saya di applied economics. Nah, tahun ketiga kelas sudah selesai, saya sedang menulis disertasi, ternyata ada opportunity postdoctorate di Duke University. Duke University. Nah, Duke University ini first tier, yang universitinya very kompetitif, Ya, top lah. very top. Nah, begitu saya daftar, ternyata yang daftar dari Harvard, Oke. dari Yale, dari Berkeley, dari semuanya. Dan ini semuanya adalah doktor ekonomi yang ingin mendaftar ke postdoc, sedangkan saya belum lulus. Pas tahun ketiga. Nah, tahun ketiga, saya udah melihat, ini iseng-iseng berhadiah aja lah. Oke. Satu posisi diperebutkan oleh sekitar 12 orang, Oke. semuanya dari top tier, saya tidak akan masuk. Artinya- Ternyata mereka itu membutuhkan betul ekonom, tapi yang lebih penting lagi economic modeling, economic programming, Pas dong. berbasis pada geographical information system. Jadi spatial economics, economic modeling, kemudian ditambah ada economic strategy dan policy. Nah, begitu yang daftar semuanya tidak ada yang bisa programming. Hanya Mas lah, saya ya. yang bisa programming. Jadi Asik secara ilmu ekonomi saya jauh kalah dengan Tapi calon yang lain. sesuai yang diminta. masuk. Sesuai dengan diminta, butuh ada modelingnya, programmingnya, keilmuan dalam statistik, geographical information system, karena ini multidimensi, multidisiplin. Alhamdulillah saya diterima. Sehingga saya sambil menyelesaikan doktor, ambil postdoc. Nah, di situ ternyata programnya, proyeknya itu dari namanya Duke Energy. Duke Energy. Karena ini Duke Oke. University, Duke Energy. Nah, Duke Energy ini adalah PLN-nya di Amerika Serikat. Oh, I see. Itu. Ya. Jadi di situ saya belajar mengenai namanya United States National Energy Modeling System, itu modeling untuk power system. Bagaimana membalance antara pasokan dengan demand, bagaimana membangun energy mix, dampak terhadap lingkungan. Persis, ya. Kemudian di situ saya belajar mengenai US Cap and Trade Proposed Law. Ada Proposed Law itu Itu mengenai Cap and Trade, dampak terhadap lingkungan, ada carbon capture and storage, strategi energy mix, strategi renewable energy dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah saya lulus doktor, kemudian 2 tahun kemudian postdoc. Disitulah saya menjadi seorang ahli energi. Jadi itu semua serba kebetulan, Mas Wisnu. Tidak ada yang saya kemudian by design gitu ya. berencana menjadi seorang ahli energi yang tadinya belajar teknik science. informatika, sistem digital, kemudian terinspirasi pendekar mabuk. Gitu. Masih ingat siapa namanya itu? Saya lupa namanya, oke. tapi dia adalah seorang international student dari Eropa Timur yang sedang mengambil doktor ekonomi I see, di Amerika Serikat. Oke. Dan- Lantas mimpinya soal kesejahteraan, Wah, sosial. itu. Dia dari Eropa keluarga Timur. yang mungkin di Eropa Timur sana kurang beruntung sehingga terinspirasi untuk membangun suatu kesejahteraan bagi manusia. Nah, dalam proses itulah saya terekspos pada namanya perubahan iklim. Oh, itu tahun Bumi memanas. 2000-an ya berarti atau? Jadi 2005 saya mengambil doktor ekonomi. itu pas Paris Agreement ya. Nah, kemudian saya kembali ke economic modeling. Nah, di dalam laboratorium economic modeling ini dipimpin oleh salah satu ahli modeling ekonomi untuk perubahan iklim. Dan dia berbagi panggung dengan Al Gore menjadi pemenang di Nobel Prize winner itu. Jadi saya terekspos dengan Mereka itu. climate change modeling itu pada waktu mengambil doktor dan postdoc tersebut. Dan disitulah saya menjadi bagian komunitas untuk perubahan iklim. Oke. Kan Mas Darmo kan ada di lingkungan yang prestisius dan di Amerika. Lalu apa alasan kembali ke Indonesia? Kan kalau di itu kan sana sudah ya settle lah, S1, S2, S3 udah punya posisi dan apa yang dilakukan juga sangat besar gitu ya kalau soal mimpi gitu. Balik gitu. Jadi Mas Wisnu,
di tahun 2005 saya ditelepon oleh ibu saya. Ibu, yang sekarang di Bantul. Ibu saya di Bantul di Jogja. Nak, bapakmu gerah, Bapak sakit. Ya. Dan oh ya, saya pikir kalau sakit flu, masuk angin gitu ya. Ternyata ibu saya menyampaikan bapak saya kena kanker. Kena kanker. Jadi ibu saya meminta saya 2 hari sekali telepon ke bapak saya. Saya telepon ke bapak almarhum. Dan ternyata beliau menderita kanker yang itu sudah stadium 4. Baru ketahuan. Maka ibu telepon gerah. Saya minta telepon. Jadi saya ngobrol tiap 2 hari sekali. Nah di situ saya mendapatkan suatu pesan sebelum bapak saya meninggal. Le, goleo, carilah ilmu setinggi-tingginya. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di Amerika Serikat. Bukan untuk tinggal di sana ya Le, gitu. Tapi untuk mengabdi di negerimu. Suksesmu itu bukan seberapa banyak rezeki yang bisa kamu terima, tapi suksesmu itu bagaimana bisa mengamalkan, mengabdikan ilmumu bagi rakyat Indonesia. Wow. Ini penuh dengan idealisme nih, Bapak almarhum ini. Yang Bapak tentara ya? Kebetulan dulu mantan kepala SMA Taruna Nusantara, begitu. Jadi impiannya penuh dengan idealisme. Nah, setelah itu bapak saya meninggal. Nah, untuk itu saya merasa bahwa inilah wasiat dari bapak almarhum saya untuk kembali ke Indonesia. 2005 itu ya? 2005. Sehingga saya waktu itu kan masih baru memulai mengambil doktor. Saya bertekad bahwa saya menyelesaikan program doktor ini sebagai salah satu saya mikul dhuwur mendem jero bagi almarhum untuk almarhum bapak saya. Saya belajar mengenai perubahan iklim, salah satunya adalah untuk menjalankan pesan beliau. Tapi begitu postdoc itu sudah selesai, disitulah ada opsi-opsi apakah saya terus di Amerika Serikat, meneruskan perjalanan karir profesional saya di sana, atau saya kembali. Nah di saat itulah saya teringat ada pesan wasiat itu sehingga saya kembali. Tapi pada waktu itu kebetulan saya mendapat wawancara. Wawancaranya adalah dari BI. Waktu itu salah satu direkturnya namanya Pak Peri Warjio. Mungkin kenal Mas Wis. Pak Gubernur BI sekarang. Kemudian juga dengan waktu itu salah satu direktur yang lain namanya Pak Wimbo Santoso di New York itu. Ketemu. Di wawancara. Saya masih ingat itu. Beliau membutuhkan seorang ahli modeling ekonomi. Kemudian beliau bertanya ke saya, Mas Darmo, ya kita butuh nih ahli ekonomi. Nah, terus kita membangun program namanya GTAP gitu. Itu jadi program modeling. Mas Darmo bisa bikin? Oh saya bisa Pak. Gitu. Bapak memodelkan apa? Saya tanya gitu. Saya memodelkan fiscal policy. Oh ya, saya bisa membayangkan lah suku bunga naik, suku bunga turun dan itu. Dan bagaimana perbankan merespon terhadap kebijakan itu. Nah, saya memaparkan ke beliaunya, Pak, kalau Bapak menggunakan model ini dan Bapak ingin suatu model yang akurat, caranya bukan begitu, Pak. Gitu. Karena begitu ada fiskal naik turun, bank itu responnya akan unik terhadap fiskal itu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, untuk itu perlu dibangun suatu model yang agent based, di mana setiap bank itu disimulasikan sehingga akan jauh lebih akurat. Gitu. Beliau melihat saya, kelihatannya bagus juga idenya, jadi saya diterima di BI. Nah, dalam proses itu ternyata saya perlu sedikit waktu itu masih kepengin bebas lah. Sehingga saya masuk ke bidang akademik. Saya diterima di School Business Management ITB sebagai pengajar.
saat diterima di Fakultas Ekonomika Bisnis di UGM, di BI, kemudian saya akhirnya mengajar di universitas, salah satu universitas swasta yang cepat aja sambil menjadi pengamat, konsultan dan lain-lain, dan perjalanan mengantarkan saya di sini begitu Mas. Tapi kalau tadi Mas Darmo menyebutkan kayak serba kebetulan, tapi kebetulannya kayak instinktifnya tepat terus ya. Di era 90-an belajar computer science, lalu di ekonomi belajar, terus kemudian terekspos dengan climate change. Ini kan gerak zamannya memang ke arah ke situ. Nah, menemukan itu Mas Darmo gimana itu dapat? Saya bukan seorang sosok yang mempunyai planning jangka panjang. Tidak seperti itu. Tapi saya seorang sosok yang misalnya ada pelajaran geografi begitu ya. Kemudian mempelajari suatu peta. Ya saya excited aja. Peta dipelajari. Full itu saat itu. Ya. Ada pelajaran matematika. Ya pelajarannya mengenai misalnya counting gitu. Ya saya excited aja gitu. Jadi saya tidak pernah punya perencanaan jangka panjang. Saya tidak punya perencanaan bahwa ini mau jadi apa. Tapi ya saya sebagai programmer, ya saya programmer yang baik. Saya sebagai software engineer, saya sebagai software engineer yang baik. And saya tidak berpikir panjang, tapi I make sure I'm having a good time. Kira-kira begitu, Mas. Makanya jadi, itu juga bisa merespon apapun yang muncul ya. Jadi dengan tepat. One day at a time. Jadi hari itu ya menikmati saja. Hari esok ya tidak perlu dipikir. Tapi hari itu adalah hari yang baik. Saya adalah hari yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan pengabdian, penuh dengan suasana gembira begitu. Jadi waktu itu pada waktu belajar di computer science, ya saya belajar aja computer science. Setelah itu mengambil master di computer science. Ya saya belajar aja. Kemudian menjadi programmer, ya jadi programmer aja. Kemudian tahu-tahu terinspirasi dengan pendekar mabuk gitu ya. Ya akhirnya langsung belajar ekonomi gitu. Jumat ketemu, Senin langsung. Iya itu. Tapi terinspirasi. I just follow my heart, what inspiring for me begitu. Jadi tapi ada tantangan yang harus dihadapi, ya dihadapi saja di itu. Jadi hidupnya mengalir aja Mas Wisnu. Nah ini sebagai contoh. My background is in environment gitu ya. Energy and environment. Saya tidak pernah punya imajinasi dengan latar belakang environment seperti itu. Disertasinya mengenai perubahan iklim. Kemudian meneruskan lagi di suatu bidang, di bidang environment. Tahu-tahu menjadi direktur utama PT PLN Persero, di mana own and operate the largest coal fire power plant. Kan kayak ada. Jadi saya sendiri juga tidak menyangka saya menjadi suatu pimpinan perusahaan yang mengoperasikan pembangkit batu bara yang salah satu yang terbesar bahkan di dunia. Jadi mengagetkan juga. Nah disinilah insting saya adalah bagaimana kita mengadakan suatu transisi of energy. Karena apa? Karena latar belakang saya adalah suatu environment yang kebetulan memimpin PLN. Jadi ada dua sisi. Maka ada waktu itu sahabat saya yang di Amerika Serikat, Darmo, you becoming the Darth Vader. Joining the other side, kira-kira begitu. Nah, ini berguru juga, no. Ya, I'm trying to be the Luke Skywalker, kira-kira begitu Mas. Nah, untuk kan ada realita yang dihadapi kan ini masih pembangkitnya batu bara. Sementara Mas Darmo kan punya concern yang soal lingkungan. Itu perlu transformasi yang panjang. Menemukan titik untuk bisa transform ini gimana Mas Darmo? Pertama, sebelum kita berbicara environment, kita berbicara bagaimana PLN menjadi perusahaan yang sehat dulu. Itu pijakan itu ya? Itu pijakan. Fondasi lah. The very foundation, philosophical foundation adalah PLN
perlu menjadi perusahaan yang sehat. Nah, jadi perlu ada pembenahan. Gitu. Makanya, dan pembenahan itu bukan superficial, bukan on the surface, tapi the very foundations of how PLN going to approach things. Misalnya, pelayanan pelanggan, itu aja. Bagaimana pelayanan pelanggan? Ya, kita contoh itu. Pada waktu pertama kali saya bergabung di PLN, sekitar 3,5 tahun yang lalu, itu bagaimana pelayanan pelanggan itu hanya menggunakan call center 123. Ya. Coba bayangkan Mas Wisnu, malam hari jam 1 bangun, lampunya mati, listriknya mati. Ternyata sudah 2 jam. Panas dong, Ya. keringetan dong gitu kan. Coba, ini adalah keluarga yang punya bayi. Kepanasan bayinya, pasti ya mungkin masih tertidur, tapi 5 menit kemudian bayinya udah mulai nangis kan gitu. Nah, gelap lagi. Kemudian center ada di mana? Waduh, Susah nyari, lupa lama lagi. dipakai. Teleponlah ke call center 123. Selamat malam, gitu kan. Kalau beruntung langsung diangkat. Ya, kalau beruntung diangkat. Nah, kalau jam 1 mungkin diangkat lah. Gitu, diangkat gitu ya. Selamat malam, gitu kan. Mohon izin Bapak, mohon diperkenalkan Bapak. Mas Wisnu memperkenalkan, saya Wisnu Nugroho. Selamat malam Pak Wisnu, apa yang bisa saya bantu kan gitu. Listrik saya mati. Oh, Pak Wisnu, ya Pak, kami catat Bapak tinggal di mana? Udah, alamat, ya kan. Kemudian, mohon maaf Pak Wisnu, apakah bisa nomor pelanggan PLN Bapak? Selesai blank lah. Kalau alamat luar kepala ya. Alamat nomor telepon, kemudian ini selesai. Udah, begitu seperti itu. Itu sudah bisa dilalui. Itu pun sudah tidak nyaman itu. Ya nggak nyaman banget. Udah nggak nyaman. Ini begini, kita naik perjalanan, naik kelas ekonomi, udah langsung silakan. Naik bisnis, selamat siang Pak Wisnu. Itu disebut namanya. Jadi premium service itu kalau bisa menyebut nama, ini kan nggak bisa nyebut, harus tanya, gitu ya. Dah. Nah, begitu itu masuk, Mas Wisnu tahu nggak? Entry, input, data-data itu ke sistem complaint handling system kita itu manual. Manual semua. Manual. Sampai 2019. Oke. Baru kemudian ditembakkan ke kantor cabang kita Yang terdekat. sesuai dengan domisili, ya kan? Itu di situ tidak ada tolok ukur seberapa cepat ini harus bisa dihandle. Tidak. Tidak ada penakaran. Di loss saja. Loss aja. Waduh. Itu. Dan tidak langsung langsung assign automatic dispatch kepada petugas tertentu. Jadi di situ bisa ngehang 2 jam, 3 jam. Dan yang lebih parah lagi, GM yang bertugas di situ, manajer kantor cabang di situ, tidak ada tools untuk memonitor seperti apa pergerakan itu. Jadi, satu, operasionalnya masih manual, tidak ada sistem monitoring dan corrective action, kemudian assignment ke dispatchnya itu masih manual lagi. Jadi masuknya manual, ke sini manual, dispatchnya manual, kemudian petugas kita pun tidak bisa di-track. Berapa lama itu? Ya. Akibatnya fatal. Respon pelayanan pelanggan menjadi sangat lambat, tidak reliable. Saya cek pada waktu itu ada aplikasi namanya PLN Mobile, ratingnya 2,5 Mas. Nah iya, perlu komplain dulu. Nah, saya ceklah Apa isinya. Ternyata ini pelanggan PLN itu patah hati Mas. Sudah ada komplain, tapi petugas PLN tidak datang-datang ke lokasi. Patah hati. Ini sistem pelayanan pelanggan kita ini broken. Nah inilah kita petakan. Sistem yang manual kita jadikan sistem digital. Proses bisnis yang kompleks, Menjadi yang simple. panjang, yang berbelit. Pertama dibongkar dulu.
dilihat semua. Ya. Diringkas, disederhanakan. Kemudian sistem yang tadi langsung otomatis langsung ke bawah, langsung ditakar. Oh, ada pemantauannya juga Pemantauan. ya? Berapa lama? Dan itu angka statistik itu langsung melekat pada pegawai kita yang mendapat satu automatic assignment itu. Ini men-solve problem yang tadi Solve nggak terkoneksi problem. secara manual. Kemudian kan baru di-assign ke petugas lapangan. Ya. Nah, petugas lapangan ini ditakar lagi. Berapa lama dia mengerjakan? Berapa cepat dia merespon, seberapa cepat dia bisa bergerak sampai ke tujuan. Oke. Ya. Seberapa cepat dia bisa menyelesaikan ini. Dan ini angka ini melekat pada pegawai masing-masing. Dan ini semua langsung secara otomatis dimonitor oleh manajer kantor cabang, naik lagi ke GM di setiap provinsi, naik lagi ke direktur distribusi, naik lagi ke dirut. Dan itu monitor otomatis. Jadi di HP saya pun Bisa mantau. itu saya tahu sekarang berapa banyak komplain, berapa banyak komplain yang sudah tertangani, berapa banyak komplain yang masih open, masih ongoing, berapa banyak komplain yang sudah di atas waktu tertentu dan sudah melebihi service level agreement. Dan siapa? Jadi saya bisa klik, I see. saya langsung bisa telepon ke GM-nya yang terkait. Pak GM, kenapa ini kok lambat? Saya pun bisa punya opsi telepon ke Manajernya. manajer kantor cabang. Oke. Yang lebih lagi, saya bisa telepon langsung ke petugas lapangan, dan saya bisa mengambil alih, minta maaf kepada pelanggan. Dan itu termonitor secara real time. Nah, di kantor cabangnya, Mas, kantor cabang itu namanya UP3, Unit Pusat Pelayanan Pelanggan. Itu punya 250 petugas. Dulu 250 petugas ini tidak ada bagaimana kita bisa menakar, mengukur kinerja mereka, Mas. Jadi 250 itu Loss gitu aja. itu loss. Itulah namanya sistem SAKA, Mas. Apa itu? Sakar PDW. Sakar PDW. Sakar dengan PDW. digital ini terpantau semua dan KPI-nya clear. Saya datang pada waktu itu ke kantor cabang. Mas, berapa pegawainya? 250. Oke. Kinerjanya seperti apa? Nah, saya tidak punya data, Pak. Saya tidak punya data. Waduh. Berat. Oke. Mas, sekarang coba diurut dari 250 petugas itu, mana yang top performer? Nggak tahu juga. Langsung bisa mengira-ngira. 20% Pak, top performer. Berapa bottom performernya? Mungkin sekitar 15-20% itu bottom performer, Pak. Seperti apa kinerja yang bottom itu? Berat, Pak. Ada yang lambat, ada yang kurang disiplin, tapi yang top performer itu cepat sekali. Nah, Mas taunya gimana? Pak, saya pakai dari 250 itu, yang saya pakai terus tuh yang 50, Pak. Kenapa? Kalau saya assign ke mereka Pasti cepat. jalan. Yang ini kurang, tapi data formalnya tidak punya. Nah, begitu ada sistem digital baru ini, Terbuka semua. langsung mereka punya data. Dan datanya detail pergerakan day to day, hour by hour, minute by minute, second by second. Mereka langsung bisa urutkan. Bagong, hebat. Sebulan bisa mengambil 260 work order. 30 hari, jadi sehari bisa 10. Petro, kenapa hanya ambil 5? Kenapa kinerjanya lambat dan lain. Jadi itu sudah. Nah, disitulah ada pembinaan. Ada yang sudah itu mendapatkan award. Nah, ini sistem seperti ini kami terapkan. Mulailah 2,5. Nah, di dalam PLN Mobile itu Mas Wisnu komplain, itu langsung tahu. Nggak perlu lagi kita nyebut nomor pelanggan. Coba bayangkan, 3,5 tahun lalu tidak ada satupun fitur dalam sistem pelayanan pelanggan kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Not even one single feature. Tidak ada fitur apapun. Nah, dalam hal ini kami membangun fitur berkomunikasi dengan pelanggan.
Jadi di PLN Mobile itu tahu, oh petugas sudah didispatch, Oke. sudah sampai mana, kemudian sudah sampai, kemudian case sudah close, ada permasalahan. Jadi ada terlihat dan user bisa melihat itu. I see. Dan ada effort untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Maka pelanggan. ini perubahan suatu paradigma. Kami harus mentraining petugas kami yang tadinya tidak pernah berkomunikasi dengan pelanggan, dia lebih aktif. harus bisa mampu berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi Tadi kami petugas pelanggan bisnis tadi disebut nama. sebut nama. Kan dia disapa gitu Dan ya. karena ini kan instalasi PLN Mobile ini kan instalasi bukan pada saat emergency. Ya. Di situ ada KTP, ada itu. Atau otomatis kami tahu yang Siapa dia? sedang komplain ini Pak Wisnu Nugroho, kan tahu kami. Rumahnya ada di mana kami tahu. Nah, mulailah rating naik. Oke. 2,5, naik 2,7. Hari ini saya lihat 4,9, Pak. Hari ini Luar naik biasa. menjadi 4,9. Iya. Dulu yang download hanya 500.000, Ya. yang uninstall 450.000, saat ini rating sudah 4,9, Persis. yang install 38 juta. Luar biasa. Jadi kami, dan kami melihat ya, bahwa PLNers, pegawai petugas PLN, itu adalah petugas yang penuh dengan dedikasi. Ya. Penuh dengan pengorbanan, penuh dengan loyalitas. Sebenarnya kepingin melayani pelanggan dengan baik, tapi begitu ada suatu ekosistem yang tidak sehat, yang tidak termonitor, tidak terukur, kemudian ada kesenjangan yang ada yang bekerja Sangat aktif. 300 kali, 300 work order, hanya ada yang di 5. sini hanya 5. Itu ada kesenjangan seperti itu menjadi environment-nya menjadi Nggak toxic. sehat ya, toxic. Ada yang bebannya berat sekali, ada yang tidak punya beban dan tidak ada corrective actions, sehingga kurang sehat, kurang nyaman. Nah, saat ini begitu itu terkoreksi menjadi suatu lingkungan yang sehat, lingkungan yang kondusif untuk bekerja sebaik-baiknya. Ya, ya. Dan begitu saya datang ke daerah, ketemu dengan manajer kantor cabang, saya pun udah tahu statistiknya seperti Oh, apa. oke. Jadi dia nggak bisa muka manis atau laporan kosong. Angkanya semua. ada di HP saya. Oke. Misalnya Mas Wisnu, misalnya sebagai manajer kantor cabang, saya udah bisa cek seperti Apa, apa, statistiknya kinerjanya. seperti apa. Dan kita melihat suatu ekosistem yang kondusif, di mana manajer kantor cabang, petugas kita itu berlomba-lomba untuk menjadi lebih produktif. Ya. Sehingga rekornya itu muncul, bagaimana respon time yang jauh lebih cepat, Cepat, ya. respon time yang pelayanan pelanggan yang jauh lebih, bagaimana bisa diselesaikan dengan baik dalam waktu yang sangat cepat, sehingga pelanggan kita happy, Ya, puas dengan pelayanan dari PLN, dan itu kelihatan sekali. Nah, yang kelihatan adalah ada namanya SAIDI. SAIDI itu duration dari gangguan. Oke. Dengan adanya PLN Mobile ini, duration panjangnya gangguan itu bisa dipotong sekitar 50%. Jadi waktu gangguan Itu bisa diperpendek. diperpendek, dan itu kelihatan sekali data dari SAIDI. Oke. Average durations interruption itu bisa dipotong 50% dengan adanya sistem baru ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah suatu kultur di PLN yang jauh lebih produktif, lebih disiplin, Ya, ya. yang Dedikatif juga ke pelanggan. edukatif pelanggan, dan kemudian juga interaktif. Dan di sini muncullah kekompakan, ada semangat juang. Oke, ya karena melakukan perbaikan bersama-sama kan. Tadi kan Pak Darmo, Mas Darmo menyebut bahwa sebelum transformasi menghidupkan dan menyehatkan dulu PLN. Kan dari yang sangat tidak digital, lalu orang juga punya keluhan yang dari 2,5 ratingnya, lalu kemudian sekarang menjadi baik. Pasti kan nggak mulus-mulus aja, pasti ada transformasi, kan pasti meninggalkan yang lama kan, yang lama kan pasti ada persoalan yang mereka nggak mau berubah atau semuanya fine-fine aja atau gimana Mas? Nah, ini ada suatu metodologi juga. Yang saya kebetulan Chief Transformation Officer. Ya, sebelum di... Ya. Dan begitu saya berbicara dengan tim yang ada di lapangan, ternyata mereka itu sebenarnya sudah punya ide
Oh, oke. They doing something punya gitu ya ide. dalam sehari-hari, ada permasalahan dan dalam permasalahan itu mereka bisa menyelesaikan. Ada yang tidak terselesaikan juga. Oke. Di situ sebenarnya sudah muncul, ini ada masalah ini bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi so many ideas, nobody listening. Sehingga oke. transformation ini adalah suatu platform di mana ada ide-ide dari Didengarkan. individu ini bukan hanya didengarkan, tetapi juga dikodifikasi menjadi suatu knowledge yang miliknya institusi, yang tadinya milik Oke, individu. iya. Dan tersebar kan tadinya, Tersebar. nggak terkoordinir. Nah, maka di sini ada namanya breakthrough, ada inisiatif, ada sub inisiatif yang kita itu kan Ya. kita berbicara mengenai transformasi keuangan, transformasi pembangkitan, transformasi digitalisasi transmisi, distribusi, Persis, ya. sistem lelang, Iya. sistem perencanaan dan lain-lain itu. Nah, itu begitu kita buka kanal seperti ini, we are more than happy to listen dan we are more than happy to work with you. Bagaimana mentransformasi jumlah inisiatif, sub inisiatif itu tadinya hanya 30, 60, Jadi sangat banyak. 100, 500, 1000, 2000, sekarang lebih dari 2500. Yang ini digawangi oleh tim PLN. Nah, kebetulan begitu saya ngobrol dengan tim PLN, itu lulusan dari university yang terbaik yang ada di negeri ini dan juga internasional. Dari UI, dari ITB, dari UGM, dari Universitas Andalas, Sriwijaya, Universitas Erlangga, ITS, kemudian dari Hasanuddin, dari ini semuanya. Jadi Kumpul. the best of the best, putra terbaik dari bangsa ini. Jadi saya udah paham bahwa ini adalah putra yang terbaik di bangsa ini. Nah, tinggal di-trigger saja, kemudian muncullah ide-ide yang luar biasa. Maka kami melakukan transformasi sistem keuangan. Jadi di keuangan itu kami membangun sistem digital, di mana dulu kami tidak paham seberapa besar revenue kami selama 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai setahun ini. Sampai detail, seberapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan. 1 hari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, begitu kami punya visibility itu, pengelolaan keuangan kita tentu saja jauh lebih akurat. Nah, kami misalnya bisa menunda yaitu global bond kami, pinjaman kami dari tahun 2020 sampai ke tahun 2022, menunda 2 tahun. Tidak perlu ada penambahan pinjaman. Karena tadi itu ya. Karena dengan keuangan pengelolaan itu saja. cash yang jauh lebih baik, yang lebih transparan, yang lebih kredibel. Kami juga pengelolaan keuangan lebih baik lagi. Kemudian kami juga membangun namanya customer relationship management digital system untuk meningkatkan revenue. Gitu. Jadi kami membangun itu, kami bisa meningkatkan. Jadi di dalam kondisi kami masih bisa meningkatkan revenue kami Ya. di tengah gempuran yang luar biasa yang diprediksi PLN akan menghadapi kesulitan keuangan gitu. Kemudian kami juga punya kontrak take or pay dengan IPP kami. Jadi kami membangun suatu analisis yang mendalam, balancing pasokan dengan demand. Kami bisa menakar berapa take or pay-nya karena bergeser demand-nya, dan kami bernegosiasi dengan IPP, Independent Power Producer, dan mengurangi beban kami sebesar 47 triliun. Kemudian cost kami tekan juga dengan adanya pengelolaan keuangan yang lebih baik. transparan ya. Kemudian juga dalam proses itu ternyata keandalan sistem juga berhasil kami tingkatkan. Jadi kami membangun anti-blackout system dengan berbagai macam, dari sistem transmisi kami yang lebih baik, sistem balancing kami, islanding juga lebih baik, sistem lelang kami lebih baik. Jadi dalam kondisi kami berhasil mengurangi utang kami 62,5 triliun. Dalam kondisi gitu. Kemudian dalam kondisi kami membukukan laporan keuangan yang terbaik dalam sejarah PLN. Jadi
ternyata ini berbuah manis. Gitu. Tapi kami tidak pernah berpikir buahnya itu, tapi satu persatu. Jadi seperti biasa, jadi filosofi saya ya one at a time. Satu persatu. Misalnya pembangkit, ya sudah. Pembangkit kami masih banyak yang manual. Sensornya berapa di pembangkit? Sensor digital 5.000 Mas Wisnu. 5.000. Tapi bagaimana data yang 5.000 ini bisa digunakan untuk suatu informasi strategis, mendeteksi suatu masalah dan langsung bisa menyelesaikannya. Nah, itulah yang disebut dengan digitalisasi dari pembangkit. Di situ ada namanya expert system, pattern recognition, kemudian dari artificial intelligence, dan dari sana langsung ketahuan nih boilernya perlu ada pembersihan di sini. Temperaturnya terlalu rendah, kurang dinaikkan. Ini perlu ada suatu corrective action A, B, C, dan begitu kami lakukan itu, pembangkit kami jauh lebih efisien. Ya. Kalau dulu itu mobil masih ada karburatornya, dibersihkan karburatornya biar lebih efisien, tidak berebet gitu. Nah, itu kami menggunakan suatu sistem digital untuk melakukan itu, sehingga corrective action-nya juga jauh lebih akurat. Transmisi kami, nah sebagai contoh dispatch system kami, itu juga sudah outdated. Kami memperbarui dengan dispatch system yang jauh lebih akurat, with the state of the art of technology. Nah, ini kami sedang mengintegrasikan suatu sistem digital yang mampu mengatasi dengan adanya penambahan energi baru terbarukan intermittent dalam jumlah yang sangat besar. Jadi bisa memprediksi cuaca. Ada iradiasi matahari bergantung lokasi, kemudian juga arah angin dan juga kecepatan angin, kemudian kita turunkan menjadi produksi energi baru terbarukan, sehingga akurasinya tepat, sehingga kami bisa membalance itu dengan jauh lebih efisien lagi dan lain-lain. Jadi dalam proses itulah ada terbentuk suatu kultur baru. Transformasi. Dan yang lebih membanggakan, misalnya PLN Mobile, saya sering ditanya, biayanya berapa untuk transformasi seperti ini? Ini, PLN Mobile, itu di dalamnya ada namanya aplikasi di dalam namanya Virtual Command Center, yang untuk monitor tadi. PLN Mobile di pelanggan. Kemudian ada petugas kami, pelayanan teknis, kami bangun juga Jantek Mobile. Ini aplikasinya banyak. Itu yang bangun internal kok. Di dalam itu titik tertentu ya, saya pernah turun langsung. Saya pernah merasakan kok bangunnya kok lambat, kok nggak jadi-jadi. Saya tanya kenapa, agak gemes juga pada waktu itu. Ternyata budgetnya kepotong. Jadi tidak ada budget untuk itu. Saya berpikir keras, ini gimana caranya ya? Ya sudahlah, begini aja. Kumpulkan 10 programmer yang terbaik di sini, internal, di dalam PLN. Terus saya bilang, budgetnya ada. Waduh Pak, ini masih 3 tahun lalu nih. Ya Pak, budgetnya lupa Pak, belum dialokasikan. Ini di awal transformasi, masih belum tertata rapi lah. Ya udah nggak apa-apa. 10 programmer, saya pimpin langsung. Jadi jam 5:30 cek. Oke, fiturnya apa? Ini desainnya seperti apa? Mockup seperti apa nih? Prototyping nih seperti ini. Oke, udah dibangun. Lapor jam 12 siang. Lapor lagi jam 9 malam. Besok lagi jam itu. Dalam 10 hari terbangun itu. Software satu-satu mulai terbangun. Dalam 2 bulan terbangun, mulai testing, beta testing, gitu. Dan mulai kemudian di ini. Nah, saya melihat it's not about cost. It's about the fighting spirit. Ya, dan itu dibangun kan. Ini bertanya, ini pasti triliunan. No. Bukan itu. Tapi adalah api perjuangan. Dari dalam diri PLN. Dari PLN, untuk pelanggan PLN. Nah, itulah terbangun suatu bukan hanya api semangat, tetapi core kompetensi baru, Mas. I see. Suatu kultur baru, technical skills baru. Nah, saya juga kaget. Misalnya begini, saya kemarin ke subholding kita yang Beyond KWH, PLN Icon Plus. Saya kaget sekali. Di sana punya customer relationship management
digital software yang sangat canggih sekali. Jadi untuk pelayanan fixed broadband ya internet itu canggih. Begitu datang customer rumahnya besar, punya taman di belakang, langsung ditanya, oke, Bapak mau pasang internet, semua mau di cover, langsung pencet sini, peralatan di sini, tambah lagi wifi di sana, di sini, udah, itu. Terus dari manajer areanya langsung tahu peralatan apa yang dibutuhkan untuk itu, langsung disambung. Kemudian mana yang tertangani, mana yang tidak tertangani, langsung bisa dimonitor dan langsung dikoreksi. Bagus sekali. Kemudian saya tanya, ini dari mana? Oh iya Pak, ini pengalaman kami membangun PLN Mobile dan juga customer experience yang ada di PLN. Oh, jadi dibawa ke situ. Dibawa di situ. Nah, itu yang tadi makanya. Nah, itulah yang saya ya. sebut dengan suatu core kompetensi baru, technical skill baru, yang luar biasa. Ini yang saya tidak pernah terpikir bahwa membangun suatu core kompetensi, membangun technical know-how, membangun technical skill, membangun suatu teamwork yang kuat bagi organisasi, tidak akan rugi. That going to stay. Ya. Dan biasa malah meluas kan? Dan akan meluas. Dan ini menular juga. Persis. Ya. Menular dalam rangka positif. Ya. Jadi dalam proses ini saya juga terharu, terenyuh gitu ya dengan semangat yang luar biasa dari tim PLN. Oke. Tadi dalam proses untuk menjadikan pelanggan sebagai orang atau hal yang harus dilayani dengan sungguh-sungguh, ini kan terbukti di aplikasi ini kan terwujud nih Mas Darmo. Nah sekarang tantangan yang juga serius bagi PLN, tadi Mas Darmo kan melihat punya kompetensi di soal energi baru, lalu lingkungan, tapi PLN ini masih menggunakan batu bara. Nah transform ke situ gimana? Apalagi kita punya net zero emission di 2060 ya, meskipun Mas Darmo kan sering menyebut one time at the moment gitu ya. One moment at a time. One moment at a time. Itu kan 2060 kan jauh sekali gitu. Tapi kan bukan sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan di sekarang. Jadi Mas, pertama saya harus memberikan contoh bahwa kita semua harus paham apa itu perubahan iklim. Ya. Dan dulu kultur di PLN adalah bagaimana menyediakan listrik. That's it. Apa tugas utama dari PLN? How to provide electricity. That's it. Gitu. Environment ya di zaman itu was not part of the discussion. Was not part, tidak menjadi bagian yang consideration. Nah, tentu saja pertama adalah awareness. Saya mulai bumi memanas. Oke. Dari mana sih memanas? Karena ada greenhouse gas. Gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa saja? Ada CO2, ada metan, ada lain-lain itu ya. Terus itu dari mana? Produksi apa aja itu? Nah, ada dari mana? Mas Wisnu tahu nggak? 1 kilogram beras itu ada emisi gas rumah kacanya. Itu namanya metan. Ya. Begitu kita menanam padi, padinya ada air, kemudian ada batang pohon yang terendam air, itu ada pembusukan, itu ada pasti gas metan. Jadi itu ada gas metan. 1 kilogram daging itu pun ada gas metan. Ya. Itulah sapi ya. Kalau sapi itu memamah biak, input ya. masuk kan, itu keluar gasnya itu dari belakang sama depan. Gelegean. Kalau depan itu bersendawa, gelegean. Kalau dari belakang nggak usah dibahas. Itu kan. Itu metan. Metan. 1 liter bensin ada CO2. 1 liter solar ada CO2. Ada 1 kWh listrik. Ada emisi gas rumah kaca. Jadi kalau 1 kWh listrik dari batu bara sekitar 1 kilo CO2-nya. Kalau dari gas sekitar 450 gram. Kalau dari EBT itu dan dengan harga lain-lain. Jadi dan ini adalah global problem. Ya. Kalau kita ada misalnya pencemaran SOx, NOx, hujan asam. Ya. Ini misalnya cerobong ada di sini, ada anginnya ke utara, yang terkena hujan asam adalah di utara dari
cerobong tersebut. itu. Atau misalnya Merkuri, anginnya ke selatan, yang kena di selatan. Tapi kalau perubahan iklim, greenhouse Semua. gas, ini hitungnya adalah part per million dari konsentrasi gas rumah kaca, part per million. Dan seluruh dunia itu sama. Jadi kalau ada emisi gas rumah kaca di Rusia sana, Akan terdampak. dibanding dengan emisi gas rumah kaca di Bantul 1 ton sama 1 ton, dampaknya sama. Maka ini adalah global climate change. Oke. Jadi kalau kita mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia, itu bermanfaat bagi emisi Dari luar. gas rumah kaca di New York sana, sama. Itu. Nah, ini konsepnya. Nah, bagaimana? Nah, saya harus memberikan contoh. Nah, pada waktu itu kita sedang membahas RUPTL, Ya. rencana usaha penyediaan tenaga listrik, gitu kan. Nah, dalam pembahasan itu kita bersama dengan Kementerian SDM, kami sudah menghapus 13 gigawatt PLTU batu bara dalam perencanaan, in the planning. Ya, ya. Artinya apa? Kalau ini dibangun akan ada emisi gas rumah kaca. Tapi ini tidak jadi dibangun, Mas. Nah, 1 giga sekitar 5 sampai 7 ton. 6 ton lah. Juta ton. Ya, bukan ton, tapi 1 giga itu sekitar 6 juta ton. Kalikan aja. 13 giga kalikan 6 juta ton per tahun, kalikan 25 tahun sekitar 1,8 miliar ton. CO2 being avoided untuk selama 25 Karena tahun. perencanaannya dibatalkan. Ya, dibatalkan. Kemudian ada 1,1 gigawatt bukan hanya dibatalkan, tapi juga langsung diganti dengan energi baru terbarukan. Wah, sudah cukup dong gitu. Oh, belum cukup. Ada 800 megawatt bukan hanya dibatalkan tapi diganti dengan gas. Dengan gas. Pengurangan sekitar 50%. 50%. Kemudian juga ada juga yang sudah berkontrak. Tapi kami bernegosiasi 1,3 gigawatt. Nah, ini agak sulit karena sudah ada Kontraknya. investor yang kami berusaha bernegosiasi, kami mencapai kesepakatan akhirnya bisa dibatalkan juga 1,3 gigawatt. Itu sekitar 170 juta ton selama 25 tahun. Cukup dong? Oh, belum. Belum juga. Kami membangun RUPTL yang terhijau dalam sejarahnya PLN. Terhijau dalam sejarah PLN. Jadi pembangunan penambahan pembangkit sampai 2030 51,6% berbasis pada energi baru terbarukan. Gitu. Enough dong. Oh, saat ini kan emisi sekitar 260 juta ton. Ya. 2060 kalau bisnis as usual akan meningkat menjadi 1 miliar ton. Kami launching namanya net zero emisi. Sangat ambisius. Gitu. Jadi kami bukan hanya dalam kerangka strategi, tapi we walk the talk. Ya, Dan persis. kami langsung transit itu. Nah, banyak menanyakan, why are you doing it? Gitu kan. Ya, mungkin jawaban normatifnya ya, kan ada perjanjian internasional mengenai perubahan iklim, ada Kyoto Protocol, ada Paris Agreement. Ya. Kan ada kebijakan mengenai environment gitu. Boleh. Ya, itu memang menjadi bagian tugas kan gitu. Tapi that's not the real reason gitu. The real reason adalah we do really care gitu, Mas. We do really care. We do really care. Nah, itulah namanya compassionate gitu. Dan itu inspiring. Ya, ya. Karena we do really care bahwa kita memastikan bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik. Persis. Dan ini global loh. Ya. Jadi yang kita lakukan manfaatnya akan bukan berdampak hanya rakyat Indonesia tapi seluruh seluruh dunia. global community. Solidaritas juga kan jadinya. Maka begitu kami berbicara dengan international communities, global communities, stakeholders, itu sangat inspiring sekali. Dan untuk itulah kami juga kaget tahu-tahu Indonesia itu dinobatkan sebagai salah satu inspiring leaders dalam transition of energy. Maka
ada namanya Just Energy Transition Program. Itu adalah global communities, United States, European communities, kemudian Japan government, seluruh investor, green investor di seluruh dunia ini bahkan mengalokasikan 20 billion US dollars green fund untuk mendukung transition of energy khusus untuk PLN. Dan ini menjadi bagian global communities yang ditandatangani oleh Pak Jokowi di G20 kemarin. Nah, ini kami mengucapkan terima kasih nih atas inspiring leadership of Presiden Jokowi dalam G20. Karena kami sempat pada waktu itu di COP27. Mungkin ketemu ya kita ya? Iya, iya. Yang di Sharm el-Sheikh. Enggak ketemu ya, di Sharm el-Sheikh itu. Jadi kita ke Sharm el-Sheikh gitu ya. Agreement-nya hampir itu ya, bunyinya belum ada suatu kesepakatan, orkestrasi, belum ada kesepakatan. Nah, begitu di G20 dan di Bali, orkestrasi leadership dari Bapak Presiden Jokowi ini very inspiring, sehingga muncullah suatu international agreement. Dan bukan itu, we is walking the talk dalam bentuk bantuan yang real, dalam bentuk bagaimana global communities ini terinspirasi dengan kepemimpinan Indonesia ini, how to address the climate change. And we're not going to be able to bear the burden alone, but the only way to move forward is through collaboration. Maka ada kolaborasi strategi policy, collaboration of dari suatu teknologi innovation, collaboration of investment, collaboration ini bukan hanya global communities tapi juga regional dan juga nasional. Jadi ini kelihatan bahwa G20 itu giving us a sense of pride gitu, bahwa the whole global communities shifting from fragmented to become unified. Ya, betul. Dan we are very proud gitu ya, we giving us some kind of a confidence, no matter the challenge ahead, we going to keep moving forward. Tapi juga begitu kita bertemu dengan global communities ini dengan diskusi yang real begitu, ini juga giving us a sense of humility juga, ya, bahwa ternyata bareng nih. Perjuangan ini ternyata is going to be a very complicated, complex, fierce battle to combat climate change. Dan that long, fierce battle has just begun. Jadi ini perjuangan yang panjang. Maraton gitu. Mas Dharma menyebut Lebaran, ini juga maratonnya lebih panjang lebih panjang lagi. Tapi tapi transformasi yang sudah kita bangun memberikan fondasi. Persis. Karena financial health kita juga strong, kemudian strategi kita juga semakin kuat, kemudian tim kita juga getting strong. Nah, tentu saja kita berbicara transisi, kita berbicara juga the shift of core competencies, the shift of technical skill, the shift of technical know-how. Dan kita berbicara 60.000 pegawai PLN di termasuk grupnya ini. Sedemikian besar untuk shifting kan juga. Nah, untuk itu ada transformasi juga dari human resource. Nah, what is the weakness? Weakness-nya ya ini pertama kali. Ya. Strength-nya apa? Mas Wisnu tahu, 70% pegawai PLN adalah milenial. Sekarang. Oke, itu kekuatan yang luar biasa ya. Millennials. What is the strength? Fighting spirit, adaptable, haus akan ilmu, haus akan pengetahuan, haus akan tantangan, dan berani menerima tantangan dan berani berubah. Ya. Itu kelemahan, ya, that is a strength. 70% lagi. 70%. Mayoritasnya gede, Pak. Nah, tetapi kan harus ada suatu leadership. Ya, orkestrasinya lah ya. Ya, orkestrasi. Nah, ini mulai bagaimana proses bisnis yang tadinya berbelit menjadi simple, kita streamline. Bagaimana suatu technical skill yang dulu tidak begitu dibutuhkan, sekarang mulai dibutuhkan. Dan mulai kita bangun, kita mulai menyekolahkan. Dan untuk itu pertama kali PLN itu menyekolahkan dalam jumlah yang sangat besar sekali, ratusan ke luar negeri, ke dalam negeri untuk mengambil ilmu yang baru.
Dan ilmu yang baru ini sudah kami sesuaikan juga dengan kebutuhan di masa depan. Sih. Dan ini penting. The battle has just begun. Ya. Dan panjang, long run ini. Iya, long run. Nah, untuk itu ini organisasi yang besar harus bersiap. berubah, bersiap-siap. Nah, tadi Mas Darmo menyebut walk the talk soal transisi energi dan sebagainya. Dan sekarang kan menjadi gaya hidup juga ya. Orang memilih sesuatu dengan sadar bahwa apa yang dia pilih itu punya komitmen atau concern dengan lingkungan. Nah, untuk sebagai pemimpin kan salah satu orang lihat kan pemimpin saya melakukan nggak? Nah, Mas Darmo sendiri dalam keseharian mentransformasikan apa yang dikatakan ini dalam tindakan-tindakan. Dunia berubah, Mas Wisnu. Kalau coba disurvei generasi muda saat ini, ada beberapa concern. Satu, perubahan iklim, lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi concern. Kedua adalah masalah korupsi. Dua itu menjadi concern utama. Nah, kami mulai diskusi dengan pelanggan kami, pelanggan yang besar gitu. Mereka tidak seperti dulu hanya ingin membeli listrik. Persis. Tidak. Mereka bahkan ingin punya portfolio energi hijau. Kita juga kaget gitu. Nah, itu kayak kekerenan baru gitu ya. Kekerenan baru. Jadi kami dengan pelanggan kami ngobrol. Dengan terpaksa kami ubah. Kalau dulu paradigmanya jualan listrik gitu. Tidak lagi. Tidak lagi. Kami menjadi memberikan business solution. Jadi misalnya mereka ada kebutuhan listrik. Kita jual beli tenaga listrik. Betul. Tapi misalnya jual belinya 100 mega gitu. Mereka kita fasilitasi untuk membangun energi baru terbarukan ya sekitar 100 mega itu. Berkolaborasi dengan PLN. Betul. Jadi business solution ini di situ. Business solution. Dan ini perubahan cara paradigma. Jadi sekarang kita harus membangun bisnis bersama-sama. Kalau dulu hanya jualan listrik. Dan begitu saya melihat ini, oh ini business opportunity baru di mana kita bukan lagi jualan listrik di pantai hanya jualan listrik, tapi memberikan bisnis solusi. Nah, inilah suatu leadership di mana saya memimpin tim di mana ini adalah dunia yang berubah. The same old ways gitu ya. Cara lama untuk ini sudah tidak berlaku lagi. Tidak relevan ini lagi. ada kebutuhan lagi. Nah, maka timbul juga gaya hidup baru gitu kan. Mobil listrik gitu ya. Pakai Mas Darmo? Saya pakai. Jadi saya dulu pembeli pertama di BSD itu saya. Kenapa saya antri beli mobil listrik? Saya menyampaikan ini penting karena saya haruslah the early adopter dari mobil listrik. Dan sehingga saya tahu persis. Ya? We walk the talk gitu kan. Nah, begitu saya pakai mobil listrik, wah asik juga. Asik gitu ya. Dan saya paham betul karakteristiknya seperti apa. Sehingga saya fasih gitu misalnya, oh ya, pakai mobil listrik itu biaya operasinya jauh lebih murah. Gitu. Misalnya ke Bandung itu kan sekitar 120 kilo gitu kan. 120 kilo. Itu kalau pakai mobil Toyota Camry gitu ya, atau Toyota Corolla gitu kan, itu sekitar 12 liter. 12 liter. Gitu. 13 liter gitu. 13 kali 13 kan gitu, hampir 200.000 kan gitu. Itu kalau pakai mobil listrik, biayanya hanya sekitar 35.000, 40.000. Wow, 10%-nya. Seperempat. Ya, seperempat. Itu. Saya juga mulai paham, misalnya mobil saya dulu masih pakai Hyundai Ioniq 2, gitu. Sekarang pakai Hyundai Genesis yang bekas ya, dari G20 itu. Itu. Nah, itu saya paham. Sekali ngecharge 350 km. Kalau Hyundai Ioniq, kalau Genesis bisa sampai 500 km. Dan saya tidak pernah ngecharge di SPKLU. Kenapa? Karena begitu satu charge 350 km ya sudah selesai. Cukup. Sehari itu paling saya hanya sekitar 60 km, 70 km, jadi bisa sampai
sampai 7 hari bahkan. Jadi saya Sekali tidak ngecas pernah full. ngecas. Sehingga saya tahu polanya seperti apa. Kemudian dalam hal ini juga saya membangun suatu ekosistem di mana tim PLN ini sistem digitalnya untuk home charging itu tersambung dengan sistem penjualan di manufacturer mobil listrik. Dari Toyota, Honda, Mitsubishi, BMW, Mercedes, Wuling, semuanya tersambung. Sehingga kalau ada pembelian, kita ingin user experience-nya juga jauh lebih nyaman. Maka kita mengirim tim kita ke lapangan, namanya rumah. Kan kita belum paham bahwa rumahnya dayanya udah Kayak cukup apa? belum untuk itu ngecharge itu. Nah, kita juga melakukan Edukasi, koreksi juga terhadap itu penambahan daya. Kita bantu. Ya, Intinya bagaimana memudahkan agar pembeli mobil listrik ini bisa nyaman menggunakan itu. Nah, SPKLU juga mulai dibangun. Tapi sekali lagi PLN tidak mungkin ini menggunakan kekuatan PLN sendiri karena kami tidak punya lapangan parkir, lahan begitu. Yang punya itu kolaborasi itu ya. Ya, yang punya itu ya mall. Yang punya itu adalah kantor-kantor, bank, kedai kopi, dari Starbucks, McDonald, Kentucky Fried Chicken, dan lain-lain itu. Jadi kami berkolaborasi. Karena kalau tidak, yang jelas nanti jumlahnya akan nggak naik-naik. Tidak naik-naik. Atau ya PLN mau procurement, tapi taruh di mana juga kan gitu. Jadi kami harus berkolaborasi dengan pihak ketiga. Nah, sampai tahu detail itu kan karena Mas Darmo menggunakan, memakai, dan tahu di mana harus diselesaikan persoalan-persoalan yang tidak terdetek kalau nggak pakai kan. Kalau tidak pakai. Ya. Nah, itu sehingga walk the talk itu di situ sebenarnya. Walk the talk di situ. Nah, dalam proses ini kita menjadi soulful, Mas. Soulful. Ya. Dalam menjalankan ini masalahnya apa? Paham masalahnya. Persis. Dan juga ada muncul empati juga bagi tim PLN. Persis. Ternyata tidak semudah yang kita kira gitu. Tapi yang lebih penting lagi, apapun tantangannya, kita petakan. Kita selesaikan secara bersama-sama. Ya. Dan untuk tahu peta dan menyelesaikan kan terjun di situ. Terjun di Mas sana. Darmo di situ lah ngeliat. Tahu bahwa air laut itu akan menggeser, makanya nggak berenang lagi karena harus mencoba pakai fin dan sebagainya. Nah, tadi kita ngobrol soal beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh PLN ini. Terakhir nih, kita waktunya udah hampir sejam atau mungkin lebih nih Mas Darmo. Mimpi apa yang belum mewujud di PLN dan Mas Darmo ingin segera lakukan? Kan tadi layanan lalu hal yang sifatnya menyehatkan PLN sudah dilakukan. Transformasi ini on the way lah. Meskipun itu long run ya. Mimpi lain apa yang masih perlu di-address? Kami melakukan transformasi organisasi, Mas. Organisasi. Jadi aset-aset pembangkit kami yang tadinya itu berserak di mana-mana. Oke. Ada di GM, General Manager di sini, di sana, ada di anak perusahaan, ada 2 di daerah sini lagi. Nah, pengelolaannya menjadi sulit. Nah, kami melakukan transformasi, konsolidasi, di mana aset pembangkitan ini kami bagi hanya di 2 subholding kami. Indonesia Power dan Nusantara Power. Menjadi perusahaan Genco, Generation Company yang terbesar di Southeast Asia. Pengadaan energi primer kami tadinya terpecah. Pengadaan batu bara itu di 5 titik yang berbeda, Mas. Ini yang kemudian kita gabungkan. Gas juga begitu, BBM juga begitu. Kami gabungkan ke subholding. Nah, ini menjadi perusahaan energi primer untuk kelistrikan yang terbesar juga di Asia Tenggara. Nah, kemudian juga bagaimana aset kami yang besar itu. Apakah Mas tahu setiap gardu induk itu ada fiber optiknya? Setiap gardu distribusi ada fiber optiknya. Setiap kabel transmisi ada fibernya. Untuk apa? Untuk SCADA, untuk sistem kendali kami. Nah, kami punya tiang listrik, kami punya dengan pelanggan kami juga. Nah, ini kami gabungkan dalam satu perusahaan untuk beyond KWH, beyond pelayanan listrik. Dan ini menjadi satu perusahaan yang sangat kokoh, yang sangat besar. Nah, tentu saja ini PLN dengan adanya transformasi organisasi seperti ini arahan dari Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN. Idenya luar biasa, brilian. Yang intinya begini, Pak Darmo, saya ingin PLN berubah menjadi lincah. Saya ingin PLN menjadi terengginas. Caranya bagaimana? Pertama adalah transformasi digitalisasi, inovasi, efisiensi. Arahan dari Pak Menteri, Pak Erick.
kemudian diteruskan dengan transformasi organisasi. Gitu. Nah ini kami itu juga kemudian ada arahan langsung dari Bapak Presiden mengenai ini. Jadi kepingin ada transformasi organisasi dari PLN. Nah tentu saja ini baru legal day one-nya. Legal day one itu Januari 1, 2023. Jadi baru 3-4 bulan. Ya. Untuk bisa Nah, tentu saja impiannya adalah PLN lebih terengginas, PLN lebih lincah lagi, sehingga ini tadinya perusahaan ini dulu mungkin ya statis, berorientasi pada masa lalu. Tapi dengan New PLN ini bisa lihat ke depan. Ini menjadi organisasi yang dinamis, yang lincah, yang terengginas, yang berbasis pada teknologi, berbasis pada inovasi, yang mampu menyelesaikan dengan dinamika zaman. Ada kenaikan harga komoditas, ada transition of energy, ada perubahan iklim, kemudian ada disruption of technology, tapi PLN Bisa tetap mampu bernavigasi, lincah tetap dinamis, dan bisa berorientasi ke masa depan. Nah, tentu saja dalam hal ini saya selalu melontarkan ini. Dulu tugas utama kita menyediakan listrik. Tapi di masa depan juga tugas utama kita adalah taking care the environment. taking care the environment. Menjaga environmental sustainability. Ya. Listrik itu apa? Listrik itu byproduct kita gitu. Supaya juga bumi awet muda. Nah, bumi awet muda. Tapi ini kaosnya dari Mas Wisnu nih. Karena kita mau mengkampanyekan betapa PLN juga concern di situ. Ya. Dan kita ingin melihat sustainability lifestyle itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat dan dari perusahaan yang sangat besar di penyedia energi itu. Gitu Mas Darmo. Terima kasih Mas Wisnu. Kehormatan bagi saya bisa ngobrol dengan Mas Wisnu dalam acara hal yang beginu. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Anytime Mas. Ya. Terima kasih.